Mahis TV, media dakwah dan pendidikan Ma'had Imam Asy-Syafi'i Nrekang. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kita sampai pada pembahasan yang ke-19, yaitu tentang syaghaful qalbi bil ilmi wa ghalabatuhu alaih, yaitu cintanya hati terhadap ilmu, wa ghalabatuhu alaih, dan rindunya hati dengan ilmu. Ya, kalau kita terjemahkan syaghaf digabung dengan ghalabah, yaitu rindu dan cintanya hati terhadap ilmu. Mana masjid? Maka dalam bab ini beliau ingin menjelaskan, ya, di antara adab ilmu, di antara cara seorang guru dalam menanamkan ilmu pada murid-muridnya adalah dengan apa? Dibuat mereka itu cinta dengan ilmunya. Maka ilmu itu bukan sebuah tekanan. Ya, belajar itu bukan sebuah paksaan, akan tetapi sebuah hobi. Ini adalah derajat yang paling tinggi sikap seorang penuntut ilmu dalam menuntut ilmu. Artinya kalau seseorang memang suka, sudah cinta, ya, itu akan ada semangat yang sangat tinggi. Bahkan dia akan selalu haus dan akan selalu sibuk dengan ilmu. Akan tapi kalau seseorang sudah benci dengan suatu ilmu, maka dia tidak akan mengambil manfaat apapun dari ilmu itu. Kalau seseorang benci dengan bahasa Inggris biasanya, ya, maka belajar 3 tahun, 4 tahun tidak akan bisa menguasai. Berbeda ketika seseorang suka dengan bahasa Inggris, ya, maka sehari-harinya selalu menyibukkan diri dengan bahasa Inggris. Demikian juga dengan bahasa Arab. Tapi biasanya anak pesantren itu lebih suka dengan bahasa Arab daripada bahasa Inggrisnya. Namun ada juga di antara mereka yang suka dengan bahasa Inggrisnya. Mungkin karena ada perencanaan untuk melanjutkan kuliah. Ini harus dikuasai. Maka bagaimana caranya seorang guru membuat anak itu suka dengan suatu ilmu? Nah, ini perlu apa? Perlu hiasan-hiasan. Jadi kalau Anda ingin memberi makan anak, ya, kemudian Anda berharap anak ini mau makan, itu kan ada cara. Biasanya apa? Nasinya dibentuk dengan rupa tertentu, lauknya dibuat dalam rupa tertentu, dibuat warna yang menarik, ya, hingga menghasilkan apa? Menghasilkan semangat anak itu untuk makan. Demikian juga sekolah. Bagaimana anak itu bisa semangat dan suka ke sekolah? Bagaimana? Ya, dibuat ruangan tertentu, dibuatlah penyambutan, dibuatlah agar sekolah itu selalu meriah, bukan menjadi suatu tempat yang seakan-akan mereka itu dititipkan. Maka dalam kehidupan sehari-hari, kalau seseorang itu menjadikan sesuatu sebagai hobi, ya, maka seluruh kesulitan yang dia hadapi itu seakan-akan sebuah tantangan yang harus diselesaikan dengan senang hati. Anda bisa lihat orang yang suka mancing, hobi mancing. Orang yang hobi mancing itu bukan cari ikannya, dia hobi mancingnya. Kalau Anda belikan jala, dia nggak mau, ya, nggak mau. Anda belikan listrik, setrum listrik yang cari ikan lebih cepat, nggak mau.
Saya punya bapak seperti itu, saya punya ayah seperti itu. Ya, suka mancing. Kalau tidak ada dari temannya, janjian. Sama ibu saya dibelikan, ditawari, saya belikan jala saja. Saya belikan ini, tidak mau. Padahal mancing kadang-kadang dapatnya berapa? Dapatnya 1-2 ikan ya, kadang-kadang juga banyak, dapat 20-30. Tapi itu sebenarnya enggak sebanding dengan kesulitan yang dihadapi. Panas ya sampai sore di tengah rawa, subhanallah. Makanya saya punya teman itu kalau mancing dimarahi sama bapaknya. Bapaknya marah. Ya, enggak usah mancing, sana beli di pasar, ya, beli di pasar daripada kamu mancing kerja, ya, karena bapaknya punya perusahaan. Kamu mancing itu dapat uang apa? Kamu di perusahaan sehari dapat sekian, beli di pasar. Tapi namanya hobi susah, ya. Ada yang mancing untuk menyalurkan hobinya sampai apa? Sampai menyewa perahu. Menyewa perahu kemana? Ke suatu pulau yang di sana belum ada pemancing-pemancing, dia ingin menikmati mancingnya. Dapat ikan banyak, iya dapat ikan banyak, dibawa pulang tidak. Tidak dibawa pulang, dia suka mancingnya. Ikannya suruh bawa siapa? Ya suruh bawa teman-temannya. Subhanallah, dapat ikan besar, senang, dia apa? Difoto. Selesai difoto, dilepas. Ya, subhanallah. Ini sebagai gambaran kepada kita, seandainya kita punya siswa yang bisa ditumbuhkan semangat untuk apa? Untuk belajar, semangat untuk membaca, semangat untuk menghafal, semangat. Nah, itu semua adalah apa? Modal awal bagaimana kita bisa menciptakan dan mendidik anak-anak yang betul-betul cinta dengan ilmu. Maka beliau berkata, fasidqul at-talab lahu yujibu mahabbata. Maka jujurnya niat seseorang dalam menuntut ilmu itu melazimkan dia mencintainya. Karena tidak akan ada orang mencari sesuatu kecuali diawali dari cinta, diawali dari suka. Maka kejujuran dalam menuntut ilmu itu melazimkan dia mencintai ilmu yang dia cari. Wa ta'alluqal qalbi bihi, dan ketergantungan hati dengan apa yang dia cari. Wala yanalul abdu darajatal ilmi, dan seorang hamba tidak akan menerima derajat ilmu hatta takuna ladzatul kubra fihi, hingga dia merasakan kenikmatan terbesar itu hanya dalam ilmu. Dan ini bisa dilihat tentang apa? Tentang biografi para ulama yang cinta dengan ilmu, ya. Sampai di antara mereka sakit, tapi kalau sedang membaca malah sembuh. Di antara mereka menghabiskan waktu semalaman untuk murojaah dan membaca ilmu. Ya, di antara mereka sampai ada yang tidak sempat untuk masak. Ya, makan apa? Ya makan roti yang kering-kering itu saja. Karena roti tinggal beli langsung dimakan. Kalau masak butuh waktu. Sedangkan jadwal begitu padat. Rela makan seadanya karena apa? Karena cintanya terhadap ilmu, ya. Dan ini ada kitab tersendiri, kitab Al-Musawwiqat ila Talabil Ilm. Ya, yaitu yang membuat rindu seseorang dalam menuntut ilmu. Di sana disebutkan banyak cerita ulama-ulama terdahulu dalam menuntut ilmu, ya, dalam membacanya, dalam menulisnya, dalam bermajelisnya, banyak sekali, dalam menghafal. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi Miftah Daris Sa'adah, wa man lam yughallib ladzata idrakihi wa syahwatihi ala ladzati jismihi wa syahwat nafsihi lam yanal darajatal ilmi abadan. Barang siapa yang tidak mau mengalahkan, jadi barang siapa
yang kenikmatan mendapatkan ilmu itu tidak bisa mengalahkan kenikmatan untuk jasadnya dan keinginan dirinya, maka tidak akan mendapatkan derajat ilmu selama-lamanya. Jadi antara kenikmatan ilmu dengan kenikmatan jasad itu pasti berlawanan. Kenapa? Karena kenikmatan jasad itu didapatkan dengan apa? Ya dengan rohah, dengan banyak istirahat, dengan tidur, dengan menyia-nyiakan waktu, ya. Itu kenikmatan apa? Kenikmatan jasad. Akan tapi kenikmatan ilmu itu didapatkan dengan apa? Ya dengan hadir di majelis ilmu, membaca, murojaah, menghafal. Yang itu semua berlawanan dengan kenikmatan jasad. Jadi kalau seseorang tidak bisa mendahulukan kenikmatan ilmunya daripada kenikmatan jasadnya, tidak akan mendapatkan derajat ilmu selama-lamanya. Dengan kata lain, bahwasannya apa? Bahwasannya dia harus berani berkorban untuk mendapatkan kenikmatan dan derajat ilmu. Wa innama tunalu ladzatul ilmi bi salasati umur. Dan sesungguhnya nikmatnya ilmu itu hanya didapatkan dengan 3 perkara. Ya, ini pembahasan yang berkaitan dengan siapa? Orang tua. Ini pembahasan yang berkaitan dengan orang tua. Kadang-kadang orang tua terlalu sayang dengan anaknya. Kita berbicara tentang apa? Anak didik yang masih apa? Masih kecil ya, setingkat SD. Kadang-kadang orang tua itu terlalu sayang dengan anaknya. Begitu ada ada tugas dari sang guru, ya, seakan-akan apa? Seakan-akan anaknya sudah tidak ada waktu untuk bermain. Sudah belajar dari pagi sampai sore, ya. Kok masih ada PR, ada tugas. Walaupun tugas sebenarnya tidak terlalu berat, namun sekolah kita memberlakukan tidak ada tugas untuk di rumah. Tapi sebenarnya tugas untuk di rumah itu ada yang harus apa? Yang harus dilakukan. Akan tapi bukan tugas dalam bentuk apa? Dalam bentuk tulisan, tapi tugas dalam bentuk apa? Kegiatan. Itu harus dirubah. Ya, tugas dalam bentuk kegiatan. Misalnya apa? Ya, menghafal surat-surat pendek, menghafal 1 ayat. Di sini menghafal di mana? Di kelas atau di rumah? Nah, iya di rumah. Tugas untuk menghafal di rumah. Kalau orang tua sudah punya punya image, seluruh tugas itu merampas kebebasan sang anak untuk bermain, maka tidak akan mendapatkan kemajuan. Demikian juga kadang-kadang orang tua terlalu sayang dengan anaknya, akhirnya apa? Tidak mau menaruh anaknya sekolah terlalu jauh dari rumahnya. Ya. Padahal rihlah dalam menuntut ilmu itu sudah sunnah. Ya, sunnah salaf. Rihlah dalam menuntut ilmu. Tapi zaman sekarang kadang-kadang orang tua seperti itu. Jangan terlalu jauh, dekat-dekat sini saja. Maka di sini disebutkan seseorang tidak akan mendapatkan nikmatnya ilmu kecuali dengan 3 perkara. Dzakaraha Abu Abdullah Ibnu Qayyim rahimahullah fi kitabih Salif, ya. Ini juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah Daris Sa'adah. Ahaduha, yang pertama, badlul wus'i wal juhdi, yaitu mencurahkan segala kemampuan dan kekuasaan. Wasaniha, dan yang kedua, sidqut thalab, jujur dalam mencari ilmu. Wasalisiha atau wasalisiha sihhatun niyah wal ikhlas, yaitu benarnya niat dan ikhlas. Wala tatimmu hadhil umur as-salasah, dan 3 perkara ini tidak akan sempurna illa ma'adaf'i kulli ma yusghilu 'anil qalb. Jadi tiga perkara ini tidak akan sempurna kecuali disertai dengan apa? Disertai dengan menghapus
seluruh perkara yang bisa menghalangi atau menyibukkan atau membatalkan tiga perkara itu dalam hati. Ya. Jadi kalau sihatun niyah wal ikhlas ini lawannya apa? Ya lawannya riya. Lawannya karena ingin mencari keuntungan dunia. Seseorang belajar zaman sekarang tidak bisa dipisahkan niat ingin dapat ijazah. Kalau niatnya hanya ingin dapat ijazah, ya tidak akan mendapatkan nikmatnya ilmu dan tidak akan mendapatkan ilmu seperti yang diharapkan. Sidqut thalab, jujurnya dalam menuntut ilmu, ya ini apa namanya? Berkaitan dengan apa? Penyakit hati. Taib. Waman sabara hadhil ladzah fi ahwalis sabiqin min ulama'il ummah ra'a ajaban. Ya, barang siapa yang mau meneliti, sabaro yaitu mau meneliti. Barang siapa yang mau meneliti kenikmatan ini pada ulama-ulama terdahulu, keadaan mereka seperti apa dalam merasakan nikmatnya ilmu, ya. Falisanu ahadihim, maka salah satu lesan mereka mengatakan maladzati illa riwayah musnadin qad quyyidat bi fasahatil alfadhi wa majalisun fiha tahillu sakinatun wa mudzakaratu ma'asyiril huffadi, ya. Maladzati, tidaklah nikmatku kecuali meriwayatkan kitab musnad. Nah, musnad itu salah satu kitab hadis. Ya, ada kitab Al-Jami, ada kitab Al-Musnad. Kalau kitab Al-Jami ya seperti Bukhari, Muslim, itu disebut kitab Al-Jami. Kalau kitab Al-Jami itu adalah kitab yang ditulis berdasarkan bab. Jadi tidak peduli itu dari sahabat apa. Tapi kalau kitab Musnad itu kitab hadis yang ditulis sesuai dengan penggolongan sahabat. Ya, jadi dimulai dari Abu Bakar. Apa saja hadisnya dari Abu Bakar. Kemudian Umar, apa saja hadisnya dari Umar, yaitu disebut kitab musnad, ya. Sama-sama kitab hadis tapi berbeda cara penyusunannya. Qad quyyidat bi fasahatil alfadi, yang telah diikat dengan lafat-lafat yang fasih. Wa majalis, dan majlis-majlis fiha tahillu sakinatun, yang di dalam majelis itu ada ketenangan, wa mudzakarah, dan bermudzakarah bersama orang-orang yang banyak menghafal. Maka dia merasakan kenikmatan, dia merasakan ketenangan dengan apa? Dengan ilmu yang dia cari. Inna ladzatal ilmi fauqa ladzatis sultan wal hukmi allati tatatalla ilaiha nufusun katsira. Sesungguhnya nikmatnya ilmu itu di atas nikmatnya kekuasaan dan hukum. Ya. Atau dengan kata lain, nikmatnya ilmu itu lebih besar daripada nikmatnya jabatan. Allati tatatalla, yaitu yang dicari-cari, yang mayoritas dicari-cari oleh banyak orang. Wa tubdzalu li ajliha amwalun wafirah wa tusfaqu dima'un ghazirah, yang mana untuk mendapatkan kekuasaan itu biasanya dikorbankan harta yang banyak dan ditumpahkan darah yang tidak sedikit.
Bata Abu Ja'far An-Nasfi mahmuman min dikil bal. Abu Ja'far An-Nisfi ya pernah sedih. Kenapa? Karena sempitnya kondisi, wasu'il hal dan jeleknya keadaan, wa kasratil iyal dan banyaknya anak. Fa waqa'a fi khatirihi far'un min furu' madhabihi. Maka terdetik dalam hatinya salah satu masalah dari masalah-masalah madhabnya, yaitu masalah fikih. Wa kana rahimahullah Hanafiyan, dan beliau itu bermadhab Hanafi. Fa'ujiba bihi, maka dia merasa kagum dengan masalah fikih itu. Faqama yarkus fi darihi, maka dia menari di rumahnya. Wa yaqul, dan dia berkata, ainal muluk wa abnaul muluk, ainal muluk wa abnaul muluk. Ya, di mana para raja dan para anak raja? Mana para raja dan anak raja? Idza khadha fi bahri tafakkuri khatiri ala durratin min mu'dilatil matalibi haqartum mulukal ardi fi naili ma hawau wa niltul muna bil qutbi la bil kataibi. Ya, idza khadha fi bahri tafakkur khatiri, ya, apabila terdetik dalam hatiku khotiri, ya. Jadi apabila hatiku itu sudah menyelam dalam lautan tafakkur. Jadi khotiri di sini fa'il dari khodo. Ya, khodo artinya menyelam, mencebur. Apabila hatiku itu sudah menyelam dalam lautan tafakkur, yaitu maksudnya apa? Lautan ilmu. Ala durratin min mu'dilatil matalibi, yaitu pada permata yang dicari, maka aku menganggap remeh raja-raja dunia yang mereka telah mendapatkan apa yang mereka cari. Finaili, karena mereka sudah mendapatkan ma'awau, apa yang mereka kuasai. Waniltul muna bil qutbi, maka aku mendapatkan tujuan, mendapatkan apa yang aku cari bil qutbi, dengan kitab. La bil kataibi, bukan dengan pasukan. Kalau raja ingin mendapatkan apa yang mereka cari dengan pasukan, tapi saya mendapatkan apa yang saya cari dengan apa? Dengan kitab. Walihada kanatil muluk tatuku, ya, ila ladzatil ilmi. Oleh sebab itu banyak raja-raja dulu itu merasa kosong dengan kenikmatan dunia dan ingin mendapatkan juga kenikmatan ilmu. Wa tuhissu faqdaha, dan merasakan ada yang hilang apabila tidak mendapatkan siraman ilmu. Wa tatlub tahsilaha, dan berusaha untuk mendapatkan kenikmatan ilmu itu. Maka tidak jarang di antara para khalifah zaman dahulu itu punya apa? Punya pengawal khusus yang mengajarkan ilmu agama. Qila li Abi Ja'far al-Mansur, dikatakan kepada Abi Ja'far al-Mansur, al-Khalifah al-Abbasi al-Masyhur, Khalifah Bani Abbas, ya, Daulah Abbasiyah, al-Masyhur, yang sangat terkenal. Alladzi kanat mamaliku tamla'us syarqa wal ghorba, yang mana kerajaannya itu telah mencapai timur dan barat. Adapun selatan sudah pasti, ya, karena selatan itu sudah apa? Sudah dikuasai sejak zaman Daulah Umayyah. Selatan maksudnya apa? Ya, selatan maksudnya adalah Madinah, Mekah sampai ke Yaman. Tapi ini dari timur sampai ke barat, itu dari mana? Dari perbatasan Cina
Sampai kemana? Sampai ke Maghrib. Sampai ke negara Maghrib ya, Aljazair. Maghrib itu negara yang sangat besar. Hal baqiya min ladzatid dunya syai'un lam tanalhu. Ya, ditanyakan kepada Abu Ja'far Al-Mansur, apakah masih tersisa ya kenikmatan dunia yang belum engkau dapatkan? Raja besar, apa yang tidak dia dapatkan? Ya, tentang wanita, apa yang dia mau? Budak tinggal memilih. Tentang makanan, kuliner, ya tinggal panggil kuliner mana yang terkenal. Apalagi yang tidak dia dapatkan. Ditanyakan, apakah ada kenikmatan dunia yang belum engkau dapatkan? Faqala, maka dia berkata, wa huwa mustawin ala kursiyihi wa sariri mulki. Waktu itu dia bersandar di atas kursi dan singgasananya, ya. Baqiyat khoslatun, tersisa satu perkara. An aqut ala mistobatin, yaitu agar aku berangan-angan untuk bisa duduk di atas kursi. Wa hauli ashabul hadis, dan di sekitarku ada para penuntut ilmu hadis, tulabil ilm. Fayaqulul mustamli man dzakarta rahimakallah. Maka orang yang menulis itu bertanya kepadaku, siapa yang kau sebutkan itu wahai sang alim rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Ya. Maksudnya apa? Man dzakarta itu maksudnya apa? Yakni fayaqul. Maksudnya adalah dia berharap bisa memiliki ilmu haddatsana fulan qala haddatsana fulan wa yasuqul ahadits al musnadah. Dia berharap menjadi raja ilmu, bukan raja dunia. Maka sejatinya orang-orang yang punya majelis ilmu itu adalah raja ilmu. Dikelilingi oleh para penuntut ilmu, kemudian bertanya, ya sanadnya siapa? Kemudian sang alim menyebutkan sanadnya haddatsana fulan qala haddatsana fulan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fangzur ila syiddati iftiqari hadil khalifah ila ladzatil ilmi wa talabihi tahsilahu wa jaw'atahu ilaiha. Maka lihatlah bagaimana ya sangat butuhnya khalifah ini untuk mendapatkan nikmatnya ilmu dan berusaha untuk mendapatkannya, dan lihatlah bagaimana laparnya beliau terhadap ilmu. Maka pertama kali untuk mendapatkan ilmu itu adalah merasa butuh. Ya, merasa butuh. Kalau seseorang tidak merasa butuh terhadap ilmu, tidak akan mau mempelajari, bahkan tidak akan mendapatkan nikmatnya ilmu. Demikian juga dalam kehidupan dunia, ya. Kalau seseorang itu merasa butuh, maka akan dia ambil, akan dia beli. Walaupun kadang-kadang tidak masuk akal. Ya. Ada barang-barang itu ketika belum diketahui khasiatnya dijual murah. Bahkan tidak ada harganya. Ketika ditemukan khasiatnya seperti ini, orang beli walaupun harganya mahal. Demikian juga makanan-makanan yang pahit atau obat yang pahit. Anda tidak akan mau memakannya. Kenapa? Karena Anda tidak merasa butuh. Tapi kalau Anda merasa butuh, Anda akan makan, Anda akan minum, walaupun pahit. Ya, orang yang punya penyakit asam urat, kolesterol, punya banyaklah ya. Kalau dia merasa butuh pada obat, maka akan dia konsumsi. Demikianlah ilmu. Maka kita harus menumbuhkan kepada anak-anak kita tentang apa? Tentang butuh terhadap ilmu. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara apa manfaat dari ilmu yang dia dapatkan. Ya, kalau misalnya ilmu matematika, ya apa manfaat yang bisa mereka dapatkan? Ya nanti dibuat apa? Menghitung kalau Anda berdagang.
Ya, kalau Anda menghitung tentang keuangan, ya prakteknya misalnya apa? Misalnya apa biasanya kalau di sini market ya, dilatih untuk menjual ya, market day, dilatih untuk menjual. Nah, dia akan tahu betapa pentingnya apa? Ilmu matematika. Maka ditanya, berapa kamu tadi bawa kue dari rumahmu? Biasanya ditanya apa tidak? Harus ditanya ya, harus ada evaluasi. Karena tidak hanya sekedar jualan, di situ banyak ilmu yang bisa di apa? Disisipkan. Itu ilmu yang langsung dipraktekkan. Apa ilmu yang bisa disisipkan dalam market day? Itu ada poin-poinnya. Yang pertama ilmu matematika. Yang kedua tentang ilmu apa? Akidah, tentang rezeki. Kemudian yang ketiga tentang kejujuran, ya. Kamu tadi menjual itu diawasi apa tidak, ya? Pas enggak uangnya? Bagaimana teman-temanmu? Ditanya, kamu tadi bawa kue berapa, ya? Kemudian sekarang kamu jual per kue berapa? Terjual berapa? Jumlahnya berapa? Suruh menghitung. Ya, suruh menghitung. Kalau tidak bisa didatangi, suruh buat laporan. Kuemu tinggal berapa? Jumlahnya berapa? Uangnya benar apa tidak? Kalau dia merasa butuh terhadap ilmu matematika, dia akan belajar betul. Ya, akan belajar betul. Anda kalau umroh, ya semoga nanti semuanya bisa umroh. Pakai travel saya. Taib. Kalau Anda belajar umroh ya, orang-orang yang jualan di Madinah, di Mekah, itu belajar bahasa Bugis. Belajar bahasa Bugis. Fasih. Lah, tidak bahasa Arab, bahasa Bugis. Mari, mari, mari. Ada bahasa Bugis, murah-murah apa namanya? Iya. Mereka pakai bahasa Bugis, dipanggil. Tahu dari mana? Dari Sulawesi. Langsung pakai bahasa Sulawesi, bahasa Bugis. Subhanallah. Mari ibu. Sekarang polisi-polisi itu belajar bahasa Melayu. Waktu saya di Madinah belum ada yang belajar. Sekarang polisi-polisi yang ngatur itu belajar bahasa Melayu. Ya, ibu, bapak. Kalau dulu semuanya dipanggil haji. Sekarang tidak. Subhanallah. Mereka tahu uang Indonesia, tapi yang mereka hafal hanya dua. Uang 50.000 dan uang 100.000. Mereka bilang uang Jokowi. Ya. 100.000, 50.000. Mereka hanya paham. Mereka belajar. Kenapa? Butuh. Karena itu adalah perdagangan mereka. Demikian juga seterusnya. Nah, kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Inilah bab yang kita tekankan pada pembahasan kali ini. Bagaimana kita menumbuhkan kecintaan seorang pelajar terhadap ilmu. Wa mata umirul qalb biladzatil ilmi saqatat ladzatul adat. Maka kapan hati itu dimakmurkan, dipenuhi dengan kenikmatan ilmu, maka saqatat, hilanglah kenikmatan adat. Al-adat yaitu apa? Kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan seperti apa? Ya tidur itu kebiasaan. Jadi kalau sudah cinta ilmu, dia korbankan tidurnya. Tidak akan tidur kecuali setelah apa? Setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Misalnya dia menulis, ya, misalnya dia membahas suatu pembahasan, ya. Seperti sekarang yang lagi apa? Lagi viral tentang masalah pajak. Ya. Apakah pajak itu memang haram 100%? Artinya tidak ada celah untuk dikatakan halal. Nah, ataukah pajak itu diperbolehkan dalam kondisi tertentu? Ini masalah yang diperdebatkan oleh para ulama. Kalau dulu-dulu kita pahamnya pajak ya sudah mutlak haram. Tidak ada celah untuk dikatakan halal. Ternyata setelah diteliti ya, sekarang banyak para ulama yang mengatakan pajak itu tidak haram 100%. Akan tapi dia dalam kondisi tertentu, dalam syarat tertentu dia boleh.
Nah, kenapa? Karena itu untuk apa? Untuk menopang kestabilan ekonomi negara yang dibutuhkan. Misalnya negara sedang defisit, ya, negara sedang defisit, maka diberlakukan apa? Diberlakukan pajak, diambil dari orang-orang kaya, bukan orang miskin, diambil dari orang-orang kaya. Ketika apa namanya sudah tercukupi, maka dihentikan pajaknya. Nah, ini baru boleh, baru boleh. Akan tapi kalau pajak yang ada di Indonesia diambil dari orang miskin, orang kayanya, siapapun maka harus membayar pajak. Tukang parkir itu pajak atau jasa? Coba saya tanya. Mana jasa? Tukang parkir itu pajak atau jasa? Hah? Kalau Anda mengatakan jasa, di mana jasanya? Mana jasanya? Apakah mereka mengawasi? Yang Anda parkir-parkir di jalan, bukan orang parkir yang dia punya tempat disewakan, masuk dalam pagar dia, masuk dalam tempat dia, ya. Kalau di Jawa itu banyak tukang-tukang parkir, itu memang dia punya tanah, dipagari tanahnya, pakai karcis. Itu baru jasa. Lainnya di pinggir jalan, jalanan itu milik siapa? Milik negara. Apakah dia ngawasi? Ngawasi apa tidak? Tidak. Kalau barang Anda hilang bisa nuntut? Tidak. Ya. Terus apa jasa yang dia jual? Itu bukan jasa. Lebih dekat pada mana apa? Pemalakan. Lebih dekat pada mana pemalakan, atau mungkin itu pajak. Ya. Itu namanya pajak, pemalakan dan semisalnya. Diambil dari semuanya. Anda beli, walaupun Anda miskin, orang miskin beli di Indomaret, kena pajak. Semuanya kena pajak. Akan tapi pajak yang diperbolehkan dalam kondisi tertentu, dalam syarat tertentu. Baik. Ya, itu hanya sebagai apa? Sebagai contoh. Jadi kadang-kadang seseorang mendapatkan suatu masalah fikih, belum menentukan dan belum tahu mana pendapat yang rajih, maka dia cari terus walaupun sampai malam, walaupun mengorbankan tidurnya sampai dia mendapatkan pendapat yang rajih, baru senang bahagia. Oh iya, ternyata ini pendapat yang kuat. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Maka barang siapa yang hatinya itu dipenuhi dengan kenikmatan ilmu, maka hilanglah kenikmatan-kenikmatan adat. Ya, wadzahalat an-nafsu anha, dan jiwanya itu akan apa? Melupakannya. Fanadru bin Sumail yaqul, ya, Nadr bin Sumail berkata, la yajidul mar'u ladzatal ilmi hatta yaju'a wa yansa jau'ahu. Nah, ini berat. Ya, dia mengatakan seseorang itu tidak akan mendapatkan nikmatnya ilmu hingga dia lapar kemudian lupa laparnya. Siapa orang yang lupa lapar? Siapa? Ada orang lupa lapar. Hah? Iya, rata-rata tidak ada. Tapi betapa banyak orang seperti itu. Bahkan ada yang lupa kenyang. Ada orang lupa kenyang. Ada. Imam Muslim ada yang mengatakan Imam Muslim itu mati karena kekenyangan. Jadi suatu ketika dia meneliti hadis dari sebuah buku, ya. Dia teliti, dia buka-buka, tapi dia lupa ketika meneliti itu sambil makan kurma satu keranjang. Nggak tahu satu keranjang apa ya. Pokoknya dalam salah satu ceritanya seperti itu. Hingga setelah itu dia sakit. Ya, kemudian meninggal. Kemudian ada beberapa ulama yang itu sampai apa? Sampai kencing darah. Ya, kurang apa ya? Kurang minum, kurang makan. Saking semangatnya dalam menuntut ilmu. Kalau kita sekarang lupa makan, lupa kenyang, aneh. Tidak ada orang lupa lapar, lupa kenyang. Subhanallah. Tapi itulah kenikmatan yang didapatkan oleh mereka.
Jadi apa yang digambarkan oleh Nadhr bin Shumail itu sudah terjadi di zaman itu. Ya. Bal tastahilul alam laddah bihadhil laddah. Bahkan kesulitan, kesakitan itu akan berubah menjadi suatu kenikmatan dengan kenikmatan ini. Ya, kesulitan yang dia hadapi dalam apa? Dalam menuntut ilmu itu berubah menjadi suatu kenikmatan tersendiri. Ya, seperti apa? Anda suka dengan pekerjaan Anda. Ya, Anda hobi dengan pekerjaan Anda. Maka seluruh kesulitan yang Anda hadapi dalam pekerjaan itu dihadapi dengan senang, dengan tenang. Ya, seperti orang pramuka lah ya, orang pramuka. Pramuka di mana? Dilepas di hutan. Anda buat kemah sendiri, ya. Anda masak sendiri. Panitia hanya menyiapkan bahan seadanya. Kalau anak ini terbiasa hidup enak di rumah, ya, sudah ada kasur, sudah tinggal makan, mungkin itu semua adalah azab. Mungkin semua itu adalah azab. Bagi orang yang suka camping, itu semua adalah apa? Nikmat. Ya, dia pasang kemahnya dengan senang, dia nikmati hawa segar di gunung. Dia nikmati semuanya. Bahkan dia merencanakan bulan depan. Tapi yang tidak suka, sudah ini terakhir. Gak usah. Ya, ini terakhir. Orang yang sekarang olahraga yang lagi ngetren, yang lagi viral, yang merusak tanaman orang lain. Sepeda trail. Itu sepeda trail bukan ringan, berat. Biar kecil itu beratnya bukan main. Saya pernah naik. Ya. Makanya ketika saya ditawari, ya, Ustadz naik kita. Enggak. Kenapa? Ya, itu bagi saya bukan apa? Bukan suatu kenikmatan. Tapi bagi mereka, ya, sampai ke hutan-hutan membuka jalanan baru, sampai ke jalan raya berikutnya, itu kenikmatan tersendiri bagi mereka. Tapi bagi kita yang tidak suka olahraga semacam itu hanya membuang waktu, hanya bikin capek, tidak suka. Subhanallah. Demikianlah yang harus kita tanamkan, baik itu pada guru, baik itu pada murid, ya, pada pegawai, pada siapapun. Kalau seseorang sudah suka dan cinta dengan apa yang menjadi pekerjaannya, maka dia akan selalu senang, bahagia, dan melaksanakan sesempurna mungkin. Wa Muhammad bin Harun ad-Dimashqi yaqul, ya, Muhammad bin Harun ad-Dimashqi dia berkata, la mahbaratun tujalisuni nahari ahabbu ilayya min unsis sodiqi. Jadi mahbarah itu tempat pena, ya, tempat tinta, ya, tempat tinta pena itu menjadi temanku dalam majelis seharian, itu lebih aku sukai daripada bercanda dengan teman. Jadi subhanallah, lebih suka berteman dengan apa? Dengan tinta daripada berteman dengan manusia. Ya, tentu ini dalam masalah apa yang positif. Ya, warusmatu ka ghadin fil baiti indi ahabbu ilayya min adlid daqiqi. Ruzmah ini diartikan apa? Kemasan atau bundel atau bungkusan atau paket. Wa kaghid itu diartikan kertas.
Jadi bundelan kertas di dalam rumahku itu lebih aku sukai daripada bungkusan tepung. Subhanallah ya. Jadi dia lebih suka memiliki kertas daripada tepung. Walatmatu alimin fil khaddi minni aladdu ladayya min syurbir rahiki. Walatmatu alimin, dan pukulan seorang ulama fil khaddi, dalam pipiku, ya, aladdu itu lebih nikmat ladayya bagiku daripada minum air ar-rahik, yaitu air minuman yang manis dan harum. Subhanallah ya. Jadi dipukul gurunya, dihukum gurunya, itu dinikmati oleh dia. Subhanallah. Jangan dikatakan ini psikopat lah, tidak. Ya, ini bukan psikopat. Itulah kenikmatan yang mereka dapatkan. Ya, contoh yang paling mudah, kalau Anda sudah menikah, punya anak, merawat anak itu bukan mudah ya. Merawat anak itu sulit. Butuh waktu, butuh tenaga, butuh pengorbanan. Kalau Anda ingin apa? Ingin merasakan, ya cobalah Anda rawat anak Anda. Ya, istri Anda suruh apa? Suruh taklim, seharian taklim. Suruh ikut tabligh akbar. Kemudian Anda di rumah merawat anak Anda, seperti apa rasanya? Ya. Tapi karena kasih sayang, karena cinta, itu semua menjadi apa? Menjadi hilang. Kesulitan-kesulitan itu menjadi hilang. Bahkan dirasakan kebahagiaan. Ya, senang memandikan anak, ya, senang menyuapi anak, senang membelikan mainan untuk anak. Anda ikut senang. Maka pangkalnya itu semua pada apa? Pada kecintaan. Ini yang harus kita tumbuhkan. Wala ta'jab, maka jangan heran. Fama hadil ahwal illa massu iskil ilmi. Tidaklah keadaan itu terjadi kecuali karena sudah tersentuh apa? Rindunya ilmu. Fa Ibnul Qayyim yaqul fi Raudhatil Muhibbin. Ibnul Qayyim berkata dalam kitab Raudhatul Muhibbin. Ada yang mengatakan ini kitab yang bukan ditulis oleh Ibnul Qayyim, hanya dinisbatkan kepada Ibnul Qayyim. Raudhatul Muhibbin ini kitab yang berbicara tentang cinta, tentang asmara. Ya, tidak hanya asmara tentang manusia dengan manusia, ya. Tidak hanya asmara tentang laki-laki dan wanita, tapi juga berbicara tentang masalah ibadah dan yang lainnya, termasuk dalam masalah cinta ilmu. Maka beliau mengatakan wa amma usyaqul ilmi, adapun para penuntut ilmu yang selalu rindu dengan ilmu. Usyaq itu artinya orang yang rindu dengan ilmu. Fa'adzam syaghafan bihi wa isqan lahu, maka mereka lebih besar cinta dan rindunya min kulli asyikin bima'sukihi, dibandingkan dengan laki-laki yang rindu dengan pasangannya. Wa katsirun minhum, dan kebanyakan di antara mereka la yasghaluhu anhu ajmal suratin minal basar, dan kebanyakan di antara mereka tidak tergoda. La yasghaluhu kita artikan tidak tergoda, ya, dengan makhluk apapun yang paling cantik, yang paling tampan. Fa aina hadas syaghaf, maka di mana kerinduan dan cinta semacam ini? Ya tulabal ilm, wahai para penuntut ilmu. Mimman yuqaddim haddahu min arsihi ala haddihi min darsihi. Ya, mana bukti kecintaanmu terhadap ilmu, wahai para penuntut ilmu? Orang-orang yang lebih mendahulukan, ya, lebih mendahulukan bulan madunya daripada pelajaran dan majelis ilmunya. Kenapa tidak hadir? Kenapa tidak hadir dalam majelis ilmu? Ya alasannya, ya istriku tidak mau ditinggal, ada anakku, ada ya.
Alasan itu akan ada sampai hari kiamat, sampai Anda mati. Butuh pengorbanan. Ya. Wa yakunu julusuhu ila summar wa suyukhil qurra ahabbu ilaih minal julus ilal ulama. Ya. Di mana kecintaan mereka dapatkan kalau duduknya mereka, kalau mereka duduk dengan orang-orang yang summar, summar ini orang-orang yang sibuk ya, atau orang yang menancapkan paku, yaitu para pekerja. Wa suyukhil qamra. Al-qamra ini diartikan apa? Perjudian ya. Atau orang yang menghabiskan bergadang pada malam bulan purnama. Jadi mana bentuk kecintaan mereka terhadap ilmu yang ternyata kalau bermajlis dengan siapa? As-summar atau bermajlis dengan syuyukhul qumra lebih dia suka daripada bermajlis dengan ulama. Wa taqwa azimatuhu litanaqul fil falawat. Dan orang-orang yang niatnya lebih kuat kalau mereka berjalan-jalan. Zaman sekarang istilahnya apa? Traveling ya. Wala taqwa ala sair fi naqlil ma'lumat, tapi tidak mampu untuk berjalan dalam menukil ilmu. Wayanhat nasiton liqonsit toir wayarqut kasalan an soidil khair. Dan mana bukti kecintaan mereka? Kalau mereka itu semangat yanhat, yaitu bangkit dengan semangat untuk apa? Untuk berburu, untuk menembak burung. Akan tetapi tidur penuh kemalasan, tidak mau berburu kebaikan. Fama hadduha ula. Kalau begitu apa kebaikan mereka? Apa bagian kebaikan dari mereka yang akan mereka dapatkan? Wa katsirun hum, dan kebanyakan mereka seperti itu. Ma hadduhum min ta'zimil ilmi wa qulubihim ma hadduhum min ta'zimil ilmi wa qulubuhum ma'suratun bimahabbati ghairihi. Ya, ma hadduhum, apa bagian mereka dalam mengagungkan ilmu, sedangkan hati mereka tertawan dengan mencintai selain ilmu. Jadi apa peran mereka, apa bagian mereka dalam ilmu? Kalau ternyata hati mereka tertawan dengan mencintai selain ilmu. Nah, ini pembahasan yang bisa kita bahas ya. Dan intinya adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan cinta ilmu pada anak didik kita, demikian juga menumbuhkan cinta ilmu pada guru-guru yang mendidik mereka. Allahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.